Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulahu ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimina farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiba di malam ke-16 bulan suci Ramadan. Ibarat kalau pertandingan sepak bola, malam ini adalah waktu di mana para pemain, pelatih, ofisial itu semua kumpul di ruang ganti pemain. Mereka berintrospeksi atas pertandingan satu babak pertama yang sudah dilaluinya, baik dalam kondisi tim tersebut mendapatkan kemenangan sementara, terlebih lagi kalau tim tersebut posisinya sedang tertinggal atau minimal seri. Jadi pada saat ini sang pelatih dan pemain beserta yang lainnya merancang sebuah strategi, rencana bagaimana menghadapi satu babak lagi berikutnya, 45 menit yang kedua. Dan di 45 menit yang kedua inilah yang akan menentukan tim tersebut akan mampu mengakhiri kemenangannya atau justru dia harus menerima hasil kekalahannya. Pun demikian kita sebagai kaum muslimin, di pertengahan bulan suci Ramadan ini sudah sejatinya kita muhasabah atas 15 hari Ramadan ke belakang. Apakah di 15 Ramadan pertama ini kita bisa menggapai target tilawatul Quran kita, target amal sedekah kita, target qiyamul lail kita, target silaturahim kita dan segala macamnya. Kita harus muhasabah. Kalau misalkan di 15 hari pertama Ramadan ini kita sudah sesuai dengan target, maka di 15 hari berikutnya minimal kita pertahankan, terlebih kita harus tingkatkan lagi. Karena dalam strategi sepak bola, the best defense is offense. Pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Begitu juga dengan kita menghadapi Ramadan. Untuk bertahan agar mencapai la'allakum tattaqun, jangan hanya bertahan dengan kondisi kita saat ini, tapi kita harus ofensif. Kita harus buat penetrasi Ramadan di 15 hari berikutnya.
agar ketika kita berada di akhir pertandingan Ramadan ini, kita benar-benar menggapai sebuah kemenangan yang sangat azim, yang sangat mulia. La'allakum tattaqun. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syahrul Ramadan ini adalah syahrul unzila fihil Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bainan nas, untuk dijadikan sebagai pedoman, hakim, dan juga sumber hukum atas perkara-perkara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas bima araqallah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini untuk manusia agar senantiasa bisa menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan, dan menegakkan kebahagiaan bima araqallah, atas wahyu-wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dimana kalau kita lihat dari kitab Tarikh Tasri' Al-Islami karangan Syekh Mana Al-Qattan, beliau mengatakan bahwasanya wahyu Allah ini terbagi menjadi dua. Ada yang wahyu lafzi dan ada wahyu yang ghairu lafzi. Wahyu lafzi ini adalah wahyu yang tekstual, sesuai dengan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sedangkan wahyu yang ghairu lafzi ini adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang dialih bahasakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perkataannya, perbuatannya, kesukaannya, sesuatu yang didiamkan olehnya, sesuatu yang ditinggalkan olehnya, maka itu disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka segala gerak-gerik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perkataan beliau, ucapan beliau, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan berdasarkan dari hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghadapi pertengahan bulan suci Ramadan ini, tentunya kita mengingatkan kepada kejadian-kejadian atau kisah-kisah lampau, terutama kisah pada saat Rasulullah SAW ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, di mana di dalam surat Al-Baqarah tadi kita sudah hafal dan kita sudah faham bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua ulama sepakat tanpa ada ikhtilaf bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada saat bulan suci Ramadan. Terlebih lagi ditambahkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Al-Quran ini diturunkan pada malam-malam yang diberkahi, dan dikuatkan pada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam-malam qadar, pada malam Lailatul Qadar. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Alfi bahwasanya para ulama ini mayoritas memiliki sebuah istinbat, istihad hukum bagaimana menetapkan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang ternyata memang malam Lailatul Qadar ini dinamis, berubah-ubah tiap tahunnya. Bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29, atau pada malam-malam genap 10 malam terakhir pun ini memiliki peluang turunnya Lailatul Qadar.
Sehingga para ulama sebagian berpendapat Al-Quran ini dikhususkan turunnya itu pada saat malam-malam Al-Qadar, malam-malam Lailatul Qadar. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya mekanisme Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW ini dalam bentuk satu paket utuh dari Allah Subhanahu wa taala, 30 juz yang disiapkan dari Lauhul Mahfuz tapi ditahan di Baitul Izzah. Dan ketika nyampe di Baitul Izzah, maka pada saat malam Al-Qadar tersebutlah Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Tapi dengan pendapat yang berikutnya, ada pendapat dari Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwasanya Al-Quran turun dari Baitul Izzah langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur pada Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, tanpa harus bertahan dulu di Baitul Izzah atau di langit-langit dunia. Dari pendapat ini bisa kita lihat bahwasanya Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Baik pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bertahan dulu di Baitul Izzah, atau pendapat dari Imam Asy-Sya'bi yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kita lihat, ada pendapat dari Ibnu Ishaq bahwasanya beliau menukil surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tu'minu billahi wa bima anzala ala abdina yaumal furqan yaumal talqal jam'an. Apabila kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Quran pada saat yaumul furqan, yaumul talqal jam'an, ketika bertemunya dua kelompok pasukan perang, maka menurut Ibnu Ishaq dari dalil ini beliau mengatakan Al-Quran turun pada saat yaumul furqan. Kalau kita lihat sejarah dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yaumul furqan adalah hari di mana kaum muslimin berhadapan dengan kaum Quraisy pada saat perang Badar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka dari pendapat inilah ada sebagian dari kaum muslimin khususnya di Indonesia menganggap bahwasanya Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah yang diperingati dengan Nuzulul Quran. Dari hal ini kita lihat bahwasanya ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan Al-Quran turun pada saat 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar. Lalu ada yang mengambil pendapat dari Ibnu Ishaq bahwasanya Al-Quran turun pada saat Yaumul Furqan, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tapi dari perbedaan pendapat tersebut kita sepakati bahwasanya ketika pertama kali turun yang Rasulullah SAW terima adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan yang terakhir turun ini pun terdapat perbedaan pendapat. Yang terakhir Ibnu Abbas mengatakan ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berkata atau bertemakan tentang riba, atau ayat 287 atau ayat 281. Tapi mayoritas pendapat ulama sepakat bahwasanya ayat terakhir yang turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, pada saat haji wada, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan, telah mencukupkan dan telah meridhoi Islam sebagai agama kaum muslimin. Sebab dalam ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Mudah-mudahan dengan kultum singkat ini
dapat menjawab terkait dengan kapan nuzulul Quran, kapan turunnya Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, tetapi kita sepakat bahwasanya Al-Quran liyahkuma bainan nas, untuk menjadi pedoman hukum bagi seluruh umat manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.